Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. ووفقنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk bisa berkumpul di dalam majelis ilmu, nikmat hidayah Islam, nikmat zakat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan semacam ini tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia yang lainnya. Karena kenikmatan ini adalah kenikmatan yang akan kita rasakan hasilnya juga di akhirat kelak. Berbeda dengan kenikmatan dunia akan berhenti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Akan tetapi kenikmatan yang sifatnya ibadah, maka tetap bisa kita nikmati hasilnya ketika kita sudah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah al-ikhtilat bin nas, bagaimana Islam memandang seseorang bersosialisasi dengan yang lainnya, berkumpul dengan lainnya, atau dia mengasingkan dirinya. Maka musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini beliau melanjutkan pembahasan bab yang baru. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa tadhammanahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Sama dakwah Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab tawadhu'i, bab tawadhu' wa khafdil janahi, dan berkasih sayang lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala wonten bab menika dalam judul bab tawadhu'. Bab tawadhu. Tawadhu itu apa? Maka para ulama memberikan arti dari tawadhu ini, dan mereka berbeda-beda. Misalkan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan tawadhu itu adalah idharul dhulli liman yuradu ta'wim, menampakkan rendah diri kepada orang atau kepada sesuatu yang diagungkan. Itu tawadhu. Ulama yang lain seperti dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan tawadhu itu adalah al-istislamu lil haqqi, menyerahkan diri kepada kebenaran, wa tarkil i'tirad fil hukm, dan tidak membantah kalau sudah ada hukum yang ditetapkan.
Maka ini adalah arti tawadhu. Dan artian ini terlihat lebih sesuai dengan bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Yaitu apa? Tawadhu adalah dia tidak membantah ketika ada kebenaran dan tidak merendahkan diri atau dan tidak membantah ketika sudah ada hukum dari Allah dan Rasulnya ditetapkan. Tidak membantah ketika ada hukum atau aturan dari Allah dan Rasulnya ketika sudah ditetapkan. Jadi intinya dia pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu masuk dalam ranah tawadhu. Dan tawadhu ini lawan daripada al-kibr, lawan daripada kesombongan. Oleh karena mangke setelah bab ini Imam Nawawi dalam bab tahrimul kibr, haramnya sombong. Ini beliau membuat babnya memang menatanya seperti itu. Maka di sini memberikan isyarat Imam Nawawi rahimahullah dalam membuat bab ini tawadhu ini adalah lawannya sombong. Ya, sombong itu apa? Sombong banyak diartikan oleh para ulama, tapi Nabi SAW sendiri menyampaikan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran yang datang kepada dirinya. Dan dia merendahkan orang lain. Itu adalah kesombongan. Maka lawannya sombong adalah tawadhu. Berarti ya dia menerima kebenaran. Dia menerima kebenaran dan dia juga tidak merendahkan orang lain. Adapun yang berikutnya wa khafdil janah. Khafdil janah ini al-janah artinya adalah sayap, ya. Bisa diartikan sayap. Kalau untuk manusia maka kedua tangannya. Kalau untuk manusia kedua tangannya, ya. Dan khafd itu adalah merendahkan. Tapi ini adalah kiasan. Maksudnya merendahkan tangan itu adalah berlemah lembut, berkasih sayang. Namun Imam Nawawi memberikan tambahan lil mukminin untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Baik, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah wonten bab nikah berarti menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang berhubungan dengan tawadhu dan juga berlemah lembut kepada kaum muslimin, sesama muslim, berlemah lembut. Di antaranya beliau menyebutkan kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambut dawuh waqfid janahaka, dan rendahkan sisi tubuhmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berlemah lembutlah. Liman ittaba'aka, kepada orang yang mengikutimu. Mengikutimu maksudnya mengikutimu wahai Muhammad. Karena ini ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Maka di ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kanjeng Nabi untuk berlemah lembut kepada para sahabat minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, para sahabat yang mereka sudah meninggalkan agama kesyirikan yang dulunya mereka anut dan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka ini memberikan petunjuk, memberikan dalil bahwasanya hendaknya seorang mukmin itu berlemah lembut kepada mukmin yang lainnya. Tidak bersikap buruk, ya, tidak bersikap zalim. Karena sifat orang mukmin adalah bersaudara. Al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Hadis yang masyhur. Orang mukmin yang satu dengan lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan. Ya. Dalam hadis yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan, al-muslimu akhul muslim, dan seterusnya. Dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Karena orang muslim itu saudara muslim yang lain. Maka hendaknya bersikap lemah lembut, tidak bersikap kasar, tidak bersikap zalim. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
ancaman saking Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang murtad keluar dari agama Islam, fasaufa ya'tillahu, maka kelak Allah akan datang di kaumin dengan membawa satu kaum yang baru. Allah akan datangkan orang-orang yang lain. Yuhibbuhum, yang orang-orang baru ini Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya tidak butuh kepada imannya manusia. Menungso niku asline Gusti Allah mboten butuh. Sing butuh iman itu adalah manusia sendiri. Maka Allah ini menyampaikan kepada manusia, ya terserah kalian mau beriman atau tidak beriman, ya. Maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Kalau misalkan orang tidak mau beriman, Allah akan bikin orang-orang yang beriman. Allah Maha Kuasa. Maka Allah menyampaikan, kalau misalkan kalian murtad, Allah akan datangkan dengan orang lain yang beriman. Ya. Yang sifat mereka apa? Sifat mereka mencintai Allah. Orang yang beriman ini mencintai Allah. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Mereka itu rendah. Maksudnya rendah di sini adalah mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Mereka tidak menyombongkan diri, mereka berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama muslim. Itu sifat yang kedua. A'izzatin 'alal kafirina, dan mereka adalah orang-orang yang keras permusuhannya kepada orang-orang yang kafir, memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, ini sifat yang ketiga, sifat orang-orang yang beriman. Maka ayat yang kedua ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri atau sifat orang yang beriman adalah saling berlemah lembut kepada sesama muslim. Maka tidak layak bagi seorang muslim ketika ada saudara muslim kemudian dia bersikap kasar atau bersikap zalim. Maka secara asal tidak diperbolehkan. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami, yaitu Allah, khalaqnakum, telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan manusia menjadi dua jenis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami jadikan kalian syu'uban, ya, suku-suku, wa qabaila, dan kabilah-kabilah. Ya. Apa bedanya suku kali kabilah? Syu'ub jamak dari sya'bun. Kalau qabail jamak dari kabilah. Kalau sya'bun atau syu'ub, ya, itu skupnya lebih luas. Jadi kalau misalkan di zaman Nabi, ya suku itu kayak suku Khazraj, suku Aus, ya, suku Quraisy. Nah ini suku skupnya lebih luas, Adapun qabail, maka ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah suku. Ya, jadi dalam suku itu ada bagian lagi, maka ini namanya qabail atau kabilah. Ya. Maka Allah sudah jadikan manusia seperti itu, berkelompok-kelompok sesuai dengan garis darahnya. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenali satu sama lain, saling mengenali dan mengetahui sifat yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah menyampaikan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk saling mengenali, sehingga satu sama lain bisa berkasih sayang, berbuat baik, bukan malah untuk perpecahan. Ya, makanya Islam itu sangat membenci fanatisme yang begitu buta. Islam itu membenci fanatisme buta. Kecuali fanatik terhadap Islam,
ya, atas nama Islam. Fanatik kesukuan, fanatik organisasi, fanatik kenegaraan, fanatik apapun. Kalau misalkan sampai buta, maksudnya buta ini sampai dia tidak bisa memilih lagi mana yang benar, mana yang buruk. Yang penting pokoknya ya itu benar gitu. Dalam artian pokoknya golonganku yang benar. Ya. Gak mungkin salah. Maka ini fanatis yang buta. Dan Islam sangat membenci. Karena Islam itu membuat manusia berbeda-beda tujuannya untuk saling kenal, untuk saling kenal, dan akhirnya saling berkasih sayang sama muslim, sama yang lainnya. Ya, oleh karena Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Baik, kemudian masih muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya beliau menyampaikan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh fala tuzakku anfusakum. Ya. Fala tuzakku, dan janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Jangan menganggap diri kalian adalah orang yang terbebas dari dosa. Jangan menganggap diri kalian adalah orang yang paling baik melebihi yang lainnya. Jangan sampai menganggap diri semacam itu. Wa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah yang Maha tahu, lebih tahu terhadap orang yang bertakwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyinggung kita semua. Hendaknya kita menjadi orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu, yang mengerti kadar dirinya. Oleh karena dalam satu riwayat, dalam satu hadis, kami Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang tahu kadar dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Ya, dia sadar dia manusia. Dia sadar dia banyak salah. Itu disayangi Allah. Daripada orang yang tidak pernah merasa dirinya salah. Orang yang tidak pernah merasa dirinya melakukan dosa. Orang yang tidak pernah merasa dirinya kurang. Maka itu dibenci Allah. Ya, maka itu apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang bersikap tawadhu, sehingga ketika sudah tumbuh dalam dirinya sikap tawadhunya kepada Allah, maka ketika ada kebenaran yang datang kepada dirinya, maka dia akan mudah menerima. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya itu yang paling sempurna, paling benar, maka ketika ada orang yang datang dengan kebenaran, dia merasa tidak cocok, dia anggap itu salah, karena menganggap dirinya lah ukuran kebenaran. Itu salah. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan ayat yang lain. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada ashabul a'raf, dan orang-orang yang berada di A'raf itu memanggil rijalan, orang-orang yang ya'rifunahum, yang mereka mengenalinya. Ya, jadi ayat ini menceritakan bahwasanya nanti ketika di akhirat ada orang yang berada di A'raf. Ya, makanya ada surat Al-A'raf. Al-A'raf jamak dari A'raf. A'raf itu adalah makan musyrif, tempat yang tinggi. A'raf jamaknya. Dinamakan demikian karena nanti ada orang-orang, sebagian manusia yang mereka tidak masuk surga di awal-awal, karena nanti akhirnya juga semuanya imma di neraka atau di surga. Tapi di awal-awal hisab, maka mereka ini berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, antara surga dan neraka. Ketika mereka melihat ke arah surga, maka mereka memohon kepada Allah untuk dimasukkan surga. Ketika mereka melihat ke arah neraka, maka mereka berdoa untuk supaya dilindungi dari neraka itu. Kenapa mereka berada di situ? Karena amal baik dan amal buruknya ketika diukur ternyata sama. Ya, ternyata sama. Tapi nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka dimasukkan dalam surga. Tapi di awal-awal hisab, maka mereka berada di A'raf. Maka nanti ada dialog yang dilakukan. Di antaranya adalah dialog yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di A'raf ini dengan orang-orang yang ada di neraka. Maka orang-orang yang di A'raf, mereka memanggil rijalan ya'rifunahum, orang-orang yang mereka dulu dia kenal.
Bisimahum dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Ya, maksudnya dengan apa namanya, pengenalan mereka, karena mereka sudah kenal, sudah tahu ketika di dunia. Yaitu maksudnya di sini orang kafir. Jadi orang-orang yang berada di A'raf ini, mereka memanggil orang-orang kafir yang sudah di neraka dan sudah mereka kenali dulu waktu di dunia. Kalau maka orang-orang yang berada di A'raf ini mengatakan bahwa man aghna ankum jam'ukum, tidak bermanfaat untuk kalian apa yang sudah kalian kumpulkan. Ya, wa ma kuntum tastakbiruna, dan apa yang kalian dulu menjadi sombong, maksudnya tidak menerima kebenaran. Ya, makanya orang-orang di Araf ini ngapok wong jangan rokok, ngrasakno belum bondomu gak nulung, ya, masih suki kaya apa, ya, tapi kamu dulu kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di Araf. Ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Kemudian Allah melanjutkan, apakah mereka? Nah, mereka ini maksudnya adalah orang-orang ahli surga. Yang mereka ini adalah orang lemah. Orang lemah yang dulu ketika di dunia dianggap mereka orang-orang yang, ya, mereka orang-orang yang lemah, yang miskin, yang ya tidak memiliki dunia, gitu. Alladziina aqsamtum, yang bahkan kalian dulu wahai orang kafir sampai bersumpah. Bersumpah apa? Bersumpah orang-orang seperti ini tidak masuk surga. Bersumpah orang seperti ini tidak masuk apa? Surga. Oleh karenanya bersumpah apa? La yanaluhumullahu birahmatin. Sungguhnya Allah tidak akan menemui mereka dengan rahmatnya. Maksudnya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang-orang kafir itu juga terkadang bersumpah kepada orang-orang muslim. Yang orang muslim orang yang lemah, ya, terkadang mungkin juga budak, ya. Mereka bersumpah dengan Allah, kalian itu tidak akan masuk surga, ya. Kalian tidak akan masuk surga. Maka kata Allah, udkhulul jannah. Di hari kiamat Allah menyampaikan kepada orang-orang yang dulu di dunia ini diejek oleh orang kafir, akan disampaikan Allah, udkhulul jannah, masuklah surga. Ya, ini sebagai bentuk hinaan kepada orang kafir. La khaufun 'alaikum, tidak ada rasa takut bagi kalian, wa la antum tahzanun, dan tidak ada rasa, dan kalian tidaklah menjadi sedih. Maka ini hubungannya dengan bab ini adalah dalam masalah kesombongan yang kita sudah sampaikan di awal. Tawadhu ini lawannya adalah kesombongan. Lawannya adalah kesombongan. Dan Allah melarang orang untuk sombong. Dan kesombongan adalah salah satu ciri orang-orang kafir, karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, maka lawannya kalau Allah melarang dari kesombongan, maka Allah memerintahkan dari kebalikannya. Maka Allah memerintahkan untuk tawadhu, ya, untuk tawadhu, mau menerima kebenaran. Ini adalah beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, dan memiliki ada 10 hadis, ya, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya hadis yang pertama, beliau mengatakan qala wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Iyad bin Himar. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tawadhu, hendaknya kalian tawadhu. Jadi ini Nabi mengabarkan bahwasanya Allah itu memerintahkan Nabi untuk memerintahkan umatnya untuk tawadhu. Hatta la yafkhara, hingga tidak menjadi sombong, ahadun, salah seorang, ala ahadin, kepada orang lain. Wala yabghiya, dan tidak zalim, ahadun, salah seorang, ala ahadin, kepada orang lain. Rawah Muslim, hadis sudah Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajarannya adalah tawadhu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawadhu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sungguhnya Allah yang mewahyukan secara langsung. Itu menunjukkan
ya, Nabi menyampaikan semacam ini untuk lebih membuat hati para sahabat dan hati kaum muslimin yang mendengar hadis ini lebih yakin bahwa ini memang benar langsung dari Allah. Ya. Berbeda misalkan langsung Nabi bersabda, tawadhu, bersikaplah tawadhu misalkan. Tapi di sini Nabi memberikan mukaddimah dalam ucapannya bagaimana innallaha awha ilayya. Sungguh Allah yang mewahyukan, itu memberikan penekanan. Pokoknya tawadhu ini memang benar-benar diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, ya fungsi dari tawadhu untuk mencegah dari kesombongan dan berbuat zalim. Ini salah satu fungsinya. Orang yang tawadhu maka dia tidak akan berbuat sombong dan tidak akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Kalau orang itu dia bilang dia sudah tawadhu, tapi masih ya dia menyombongkan diri di atas manusia atau dia berbuat zalim kepada orang yang lemah, maka ini sebenarnya dia belum menjadi orang yang tawadhu. Ya, karena Nabi menyampaikan orang yang tawadhu adalah hatta hingga tidak ada yang sombong salah seorang pada orang lain dan tidak menzalimi orang satu kepada yang lain. Maka ini fungsinya tawadhu. Ya, fungsinya tawadhu, hasilnya tawadhu seperti itu. Baik, kemudian hadis yang kedua. Qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ma naqasat, tidaklah berkurang sedekahun, harta sedekah, min malin, atau tidaklah ya berkurang harta sedekah min malin dari harta yang dimilikinya. Wa ma zada, dan tidaklah menambah, wa ma zadallahu, dan tidaklah Allah menambahkan abdan kepada seorang hamba bi'afin, dengan pemaafan yang dia berikan, illa kecuali izzan, bertambah kemuliaannya. Ya, bertambah kemuliaannya. Wa ma tawadhu'a, dan tidaklah bersikap tawadhu ahadun seorang lillahi, karena Allah, illa kecuali rafa'ahullahu ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini berbicara tentang tiga hal. Yang pertama adalah masalah sedekah, di mana Allah Subhanahu Nabi SAW menyampaikan orang yang bersedekah sejatinya hartanya tidak akan berkurang. Ya. Sejatinya hartanya tidak akan berkurang. Ya, kita sudah menyampaikan tentang masalah hal ini. Intinya maksudnya di sini tidak berkurang. Kalau secara hitung-hitungan matematika tentu berkurang. Namanya harta 100.000 dikurangi 10.000 ya tinggal 90. Tapi maksudnya di sini tidak akan berkurang menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu tidak harus sesuatu yang sifatnya uang atau materi. Ya, kesehatan juga masuk dari kategori harta. Ya. Kemudian keamanan yang diberikan Allah juga masuk, dan kenikmatan yang lainnya. Ya. Maka di sini tidak akan mengurangi sedekah itu dari harta, bahkan bisa menambahi dengan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mau memaafkan orang lain, Allah akan menambahkan kemuliaan pada diri orang tersebut. Jadi tidaklah orang itu memaafkan, bisa memaafkan kezaliman orang lain, kecuali dia bertambah mulia. Kecuali dia bertambah mulia. Ya, mungkin sebagian orang menyangka bahwasanya ketika dia mau memaafkan orang lain, berarti dia orang yang berhati lemah, ya, terlalu lembek dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah menambahkan kepada diri orang yang mau memaafkan orang lain yang telah menzaliminya kecuali semakin mulia, baik di sisi Allah ataupun di mata manusia. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pada Fathu Makkah, beliau memaafkan semua orang yang pernah menzalimi beliau, seluruh penduduk Mekah dimaafkan, kecuali beberapa orang saja yang mereka memiliki kejahatan perang. Nah, kita ada yang tidak dimaafkan, dihukum mati, karena memang kejahatannya itu sifatnya kejahatan perang, bukan kejahatan pribadi, bukan kejahatan pribadi kepada diri Nabi, tapi yang pernah melakukan kejahatan pribadi kepada diri Nabi dimaafkan oleh Nabi.
dan tidaklah bertambah pada diri Nabi kecuali semakin mulia. Orang-orang Mekah yang dulu kafir semakin segan, akhirnya mereka masuk Islam. Ya, itu buktinya. Dan yang ketiga, ini berhubungan dengan bahwasanya tidaklah seorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Ya, orang yang bersikap tawadhu, ya, bukan berarti dia rendah dirinya, tidak. Tapi orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana wujud dari tawadhu nanti di beberapa hadis ini Nabi menunjukkan bagaimana contohnya tawadhu dan berkasih sayang. Ya. Bagaimana contohnya tawadhu dan berkasih sayang. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran yang berhubungan dengan tawadhu. Di antaranya adalah bahwasanya tawadhu, di antara faedah atau manfaat dari tawadhu, orang tersebut akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Orang yang tawadhu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersikap tawadhu, orang yang tidak bersombong diri kepada orang lain, maka dia tidak akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diangkat derajatnya di sisi Allah. Orang yang tidak sombong akan disenangi Allah dan disenangi manusia. Ya. Secara fitrah naluri manusia akan lebih senang bersama orang yang tawadhu, tidak menyombongkan diri dan seterusnya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, ketika Nabi mengatakan man tawadhu ahadun lillah karena Allah, maka di sini ada isyarat bahwasanya mungkin ada tawadhu yang bukan karena Allah. Dia seolah-olah merendahkan dirinya, tidak sombong, tapi itu bukan karena Allah. Bisa jadi itu karena manusia. Ya, mungkin karena ada sesuatu yang diharapkan, misalkan di hadapan bosnya, atau misalkan di hadapan atasan misalkan. Dia seolah menjadi orang yang rendah, kayak gitu ya, orang yang baik, yang rendah diri dan seterusnya, tapi ada maunya, bukan karena Allah. Tidak kepada semua orang dia melakukan itu. Di hadapan atasannya, bosnya, dia tawadhu. Tapi di luar dengan orang lain, maka dia sombongnya luar biasa. Maka ini termasuk orang yang tawadhu bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Maka ini adalah sesuatu yang tercela. Karena yang dipuji di sini tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tawadhu karena Allah itu dia tidak membagi-bagi tawadhunya kepada siapa? Kepada semua orang dia tawadhu selama dia orang yang muslim, dia orang yang mukmin. Karena kepada orang yang kafir dia harus menunjukkan izzatul Islam, dia menunjukkan kemuliaan Islam. Ya, tidak boleh dia merendahkan dirinya di hadapan orang kafir. Baik. Hadis yang ketiga berikutnya qala musannif rahimahullah taala wa Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu annahu marra ala sibyan, bahwasanya beliau sahabat Anas ini pernah melewati beberapa anak kecil. Ya. Fasallama alaihim, kemudian sahabat Anas mengucap salam kepada mereka. Sahabat Anas mengucap salam kepada anak kecil, ya, disapa anak kecil. Wa qala, kemudian sahabat Anas mengatakan kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa melakukan itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang masalah khafdul janah, berkasih sayang berlemah lembut. Berkasih sayang berlemah lembut kepada kaum mukminin, bahkan kepada anak-anak. Ya. Di antara bentuknya, contohnya adalah mengucap salam dan menyapa. Ya. Mungkin anak-anak kecil yang saat itu dia lewati. Ya. Dan itu kata sahabat Anas adalah hal yang terkadang Nabi Sallam atau mungkin kebiasaan Nabi melakukannya. Ya. Itu menunjukkan bagaimana Nabi Sallam bersikap tawadhu dan bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Ya. Bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Hadis yang keempat, wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ikanatil amatu, sesungguhnya seorang budak perempuan
ya, budak perempuan. Min ima'il Madinah, dari budak-budak perempuan di Madinah, la ta'khudhu biyadin Nabi. Dia memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya di sini adalah budak ini masih anak-anak. Budak ini apa? Masih anak-anak. Ya, karena biasanya budak itu ya, budak biasanya anak-anak juga menjadi budak, karena budak itu kan biasanya berasal dari apa? Dari orang yang kalah perang gitu ya. Yang jadi budak. Nah, biasanya kalau budak ini ada macam-macam, ada yang memang sudah dewasa, ya, tapi juga banyak yang masih anak-anak. Banyak yang masih apa? Anak-anak. Ya. Kalau anak-anak biasanya kalau laki-laki dibahasakan dengan bulan, kalau perempuan biasanya dibahasakan dengan jariah. Itu biasanya budaknya apa? Masih anak-anak. Ya. Oleh karena di sini budak perempuan ini memegang tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatantaliqu bihi haitsu syaa. Kemudian budak tadi pergi bersama Nabi, maksudnya mengajak Nabi kemanapun si anak kecil, anak perempuan tadi pergi. Rawahul Bukhari, hadis dari Bukhari. Maka di sini menunjukkan bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Ya. Bentuk yang lain apa? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak menolak ajakan anak kecil ini. Tidak menolak apa? Ajakan anak kecil ini. Yang saat itu ada keinginan yang dilakukan oleh anak kecil ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan tawaduknya Nabi Sallallahu. Tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memandang bahwa ini budak. Orang kalau zaman dulu ya, kalau sekarang sudah tidak ada budak, jadi sudah tidak bisa kita rasakan lagi. Gitu ya. Kalau zaman dahulu, ketika zaman masih ada budak, orang itu tidak menganggap budak sebagai manusia. Ya. Karena orang budak ini, ya, di satu sisi dia seperti manusia, di sisi lain dia seperti barang. Di sisi yang lain dia seperti apa? Barang. Ya, karena dia bisa diperjualbelikan, ya, bisa diperjualbelikan. Makanya biasanya orang-orang itu tidak akan memandang, ya, tidak akan memandang budak. Bahkan mereka lebih mengarah kepada ya menghinakan dan seterusnya. Ya. Apalagi sampai mengajak aja ya, jelas tidak mau. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, karena Nabi SAW menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk bertawadhu, untuk merendahkan dirinya kepada sesama kaum muslimin dan berlemah lembut kepada mereka, tidak bersikap kasar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat disebutkan walaupun tafadhal ghalidan, ya, kalau seandainya engkau menjadi orang yang keras, ya, yang kasar, yang berbodoh ya kepada para penemu, ya, dan fadhun haulik, maka niscaya orang-orang yang berada di sekitar akan lari, ya, akan lari. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kelima. Qala wa 'an Aswad bin Yazid, dari Aswad bin Yazid radhiyallahu taala atau Aswad bin Yazid rahimahullah. Qala mengatakan sa'atu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u, biasa lakukan fi baitihi, di rumah Nabi atau di rumahnya. Ya, jadi seorang tabi'in ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah istrinya Nabi. Ya, Nabi itu di rumah biasanya ngapain gitu. Karena penasaran apa yang dilakukan oleh seorang Nabi ketika berada di rumahnya. Ya. Maka kata Sayyidah Aisyah bahwa beliau mengatakan kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ya, bahwasanya Nabi SAW ketika di rumah maka berada dalam kesibukan rumah tangga. Ya, dalam kesibukan apa? Rumah tangga. Karena di sini disebutkan ta'ni khidmata ahlihi, yaitu dalam melayani atau kesibukan dalam keluarganya. Ya, mungkin ada suatu hal yang rusak di rumahnya dibenerin. Ya, kalau Nabi SAW ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka diperbaiki oleh Nabi SAW. Ya, dan seterusnya. Faidah haqaratis shalah, ketika sudah hadir atau sudah datang waktu sholat, kharaja ila shalah, maka Nabi keluar untuk sholat. Rawahul Bukhari, hadis dari Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW kedudukan beliau adalah seorang
panglima, raja, sekaligus nabi. Ini posisi yang banyak orang di zaman itu iri. Banyak orang di zaman itu apa? Iri. Ya. Beliau ini menjadi pemimpin sekaligus nabi. Sekaligus apa? Nabi. Maka posisi beliau ini bahkan mungkin lebih tinggi daripada raja-raja di dunia ada itu. Ya. Yang umum kalau dia seorang raja misalkan, ya, maka dia tidak akan mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, kadang bocor, masuk presiden dia yang ngomong uang. Ya. Atau ada sesuatu yang rusak, ya, mungkin dari perkakasnya dari rumahnya, atau dia butuh sesuatu, beli apa dan seterusnya. Nabi sebagai pemimpin tertinggi dan seorang nabi juga masih melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ini salah satu bentuk tawadhu. Ya, salah satu apa? Bentuk tawadhu. Ya. Yaitu tidak menyombongkan diri dan dia bersikap biasa. Ya, dia bersikap biasa, tidak menyombongkan diri. Ya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan ya bahwasanya di antara bentuk ketawadhuan Nabi SAW adalah beliau juga di rumah membantu keluarganya. Ya, membantu apa? Membantu keluarganya. Tidak malu untuk membantu apa? Membantu keluarga, membantu istrinya. Ya, Nabi SAW tidak malu. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6. Wa Nabi Rifa'ah Tamim Ibnu Usaid. Dari Abu Rifa'ah Tamim Ibnu Usaid radhiyallahu taala anhu. Pada beliau berkata, intahaitu ila Nabi. Aku berhenti menemui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Tamim Ibnu Usaid ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di hadapan Nabi. Itu maksudnya intahaitu ila Nabi. Aku berhenti di hadapan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yakhutubu, dan Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Dan khutbah kalau dalam bahasa zaman dulu tidak harus khutbah Jumat tiba ya. Kadang khutbah yakhutubu juga dibahasakan memberikan tausiah, memberikan ceramah. Itu juga masuk dalam ranah khutbah. Ya, masuk dalam ranah khutbah. Jadi tidak harus berdiri kemudian enggak. Jadi ada kemungkinan di sini adalah ketika itu Nabi sedang memberikan tausiah gitu ya. Beberapa sahabat hadir di majelis tersebut, Nabi SAW memberikan arahan-arahan dan seterusnya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Fakultu, lalu aku berkata kepada Nabi SAW. Jadi siapa namanya? Tamim bin Usaid ini menyela, ya, menginterupsi Nabi ketika apa? Sedang berbicara tadi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rajulun gharibun. Sungguhnya seorang laki-laki yang jauh dari asalnya. Gharib yaitu orang yang bukan asalnya dari situ. Itu namanya gharib di sini. Bukan yang aneh ya, tapi yang bukan dari situ. Ya. Makanya dalam hadis qul fid dunya ka'annaka gharib. Ya. Jadilah di dunia seperti orang yang asing. Orang yang bukan berasal dari daerah situ. Maka di sini rajulun gharib. Maksudnya di takdir kalamnya adalah wahai Rasulullah, saya adalah orang yang asing, orang yang bukan berasal dari sini. Maksudnya saya itu melakukan perjalanan sampai sini, wahai Nabi. Jaa yang datang yas'alu an dinihi, bertanya tentang agamanya, agama orang ini. Maksudnya agamanya, tapi itu agama Islam. Jadi beliau ingin bertanya tentang masalah Islam. La yadri ma dinuhu, dia tidak tahu apa agamanya itu. Ya. Maka di sini kami bin Usaid ingin bertanya tentang Islam. Ingin bertanya tentang apa? Islam. Ya. Fa'aqbala alayya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menghadap ke arahku. Wa taraka khutbatahu, dan beliau meninggalkan khutbahnya. Beliau meninggalkan apa? Nasihatnya, tausiahnya kepada para sahabat. Hatta intaha ilayya, hingga Nabi datang di hadapanku. Jadi Nabi mendahulukan orang tadi karena dipandang ini penting. Ya penting. Maka ada kemungkinan sahabat Tamim bin Usaid ini ketika saat itu
entah beliau baru masuk Islam dan tidak tahu sama sekali aturan Islam, maka tentu saja orang yang tidak tahu aturan Islam ketika ingin belajar, maka wajib orang yang tahu untuk mengajari. Wajib untuk orang yang tahu untuk apa? Mengajari. Atau bisa jadi ketika itu dia masih kafir, Tamim bin Usaid ini, dan dia ingin masuk Islam. Maka ini juga para mengatakan wajib bagi orang yang mungkin didatangi orang kafir dan dia ingin bersyahadat untuk disyahadatkan oleh orang tersebut, wajib ketika itu, tidak perlu ditunda. Bahkan sebagian ulama melarang ada orang yang mau masuk Islam, kemudian dia mengatakan saya mau masuk Islam sekarang. Kemudian orang tadi mengatakan, besok saja datang, ya besok saja saya Islamkan. Maka para ulama mengatakan bisa jadi perbuatan semacam ini masuk dalam ranah haram. Ya, kenapa? Karena itu menunda keselamatan orang. Menunda keselamatan orang. Ya. Sama seperti misalkan ada orang yang mungkin habis kecelakaan, terus babak belur luar biasa. Kalau tidak ditolong ketika itu bisa jadi dia lewat. Dia dokter, kemudian mengatakan aku mari operasi di pegel, operasi meniskus gitu. Apa boleh? Nggak boleh. Haram. Itu urusan dunia. Orang tadi masuk Islam itu untuk keselamatan dunia akhirat. Karena Pak Ulama mengatakan tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Kalau ada orang ingin masuk Islam terus dia ngomong tunda, besok saja balik ke sini. Ya, besok kalau masih hidup. Kalau mati kafir siapa yang bertanggung jawab? Nah, kan bisa jadi orang tadi yang sudah menunda keislaman orang tersebut. Maka ini bisa jadi Tamim bin Usaid ketika itu belum Islam, sehingga Nabi langsung menuju orang tersebut dan mengajari orang tersebut. Ya. Hatta intaha ilayya, ya. Fa'utiya bi kursiyin, kemudian diambilkan kursi, ya. Diambilkan kursi, faqa'ada alaihi, kemudian Nabi duduk di atas kursi itu, wa ja'ala yu'allimuni, kemudian Nabi mulai mengajari kepada. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi kepada para sahabat, ya, dan kasih sayang beliau pada orang beriman. Bahkan ketika ada orang yang baru datang ingin belajar, Nabi memotong pembicaranya langsung ngajari. Itu menunjukkan kasih sayang Nabi yang berusaha karena ingin umatnya selamat di dunia dan ya di akhirat. Summa ada khutbatahu, setelah itu mimma 'allamahu Allah, dari apa yang sudah Allah ajarkan kepada Nabi. Summa ada khutbatahu, kemudian Nabi kembali ke khutbahnya. Kemudian setelah itu baru Nabi melanjutkan ucapannya tausiahnya tadi. Fa'atamna akhirah, kemudian Nabi sampai menyelesaikan khutbahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan kita pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, betapa besarnya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunda ketika ada orang yang ingin diajari tentang Islam dan dia belum tahu sama sekali. Ya, itu menunjukkan kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallam ingin semua umatnya itu bisa masuk surga. Ya, ingin semua umatnya bisa masuk surga. Itu kasih sayangnya. Dan ini adalah satu bentuk dari khafdul janah lil mu'minin. Ya, merendahkan sisi dirinya, ini adalah berlemah lembut dan berkasih sayang kepada sama muslim. Hadis yang ketujuh, qala wa Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala, ketika beliau makan, berarti Nabi sallallahu ketika makan, ta'ala makan, la yaqa asabi'ahu salat. Beliau ya makan ya, dan beliau menjilati jari jemarinya yang 3 yang digunakan untuk makan. Ya, dalam artian ketika Nabi selesai makan, beliau itu menjilati jari jemari beliau. Ya, karena kebiasaannya Nabi dan para sahabat itu kalau makan nggak pakai sendok, ya, mulut, bukan terbang ya, mulut makan dengan tangan, itu kebiasaan Nabi. Ya, jadi jarang atau bahkan Nabi tidak pernah Nabi menggunakan peralatan sendok dan sebagainya. Nabi makan seperti orang biasa. Ini bentuk tawadhunya Nabi. Dibandingkan raja-raja di zaman itu, makanya kalau sebagian utusan raja dari orang-orang kafir itu datang
bertemu Nabi SAW kadang heran, tidak bisa membedakan mana yang pemimpin, mana yang bukan pemimpin, karena sama saja. Itu Nabi SAW. Nah, maka ini diantara bentuk tawaduknya Nabi. Ya. Qala dan dia mengatakan, waqala dan Nabi mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum, jika terjatuh ya satu suapan makanan dari kalian, falyumit anhal adha, makanya dia hilangkan dari makanan itu kotorannya, wal yakulha dan silakan dia makan. Wala yadahha li syaitan dan jangan biarkan makanan itu untuk setan. Wa anara dan Nabi merintahkan antuslatal qas'atu supaya wadah makannya juga dibersihkan, yaitu selata itu adalah dijilati, tapi maksudnya di sini bukan dijilati seperti hewan menjilat wadahnya, karena Islam melarang dari menjilat. Maksudnya dijilati ini adalah dibersihkan sampai bersih. Ya, kalau misalkan butuh piringnya didekatkan ke mulutnya untuk membersihkan, maka dilakukan. Ya, bukan berarti menjilati seperti hewan, karena Islam melarang tasyabuh bil hewan. Ya, dilarang tasyabuh dengan hewan. Jadi maksudnya di situ jilati wadahnya adalah ketika itu dibutuhkan untuk membersihkan makanannya, dia mendekatkan mendekatkan wadahnya kepada mulutnya. Ya. Baik. Ya, kalau misalkan makan makanan yang berkuah misalkan, kemudian kalau di sendok kan kadang nggak habis gitu, misalkan telas kayak sendok, kadang kan harus diminum dari wadahnya tadi. Nah, makanya termasuk terus sudah tahu ya, jadi dijilat gitu, bahasanya gitu. Kalau ada Nabi Nabi mengatakan fa'innakum la tadrun, sesungguhnya kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikum, di manakah dari makanan kalian al-barakatu ada berkahnya. Rawah Muslim, hadis Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kita, memberikan pelajaran kepada kita. Di antara bentuk tawadhu Nabi SAW ya adalah tawadhu ketika makan. Ya, tawadhu ketika makan. Apa itu? Bentuk tawadhunya Nabi ketika makan adalah beliau makan dengan gaya dan tata cara masyarakat yang ada ketika itu. Orang Arab sudah biasa makan dengan tangan, bahkan mereka merasa heran atau agak kurang nyaman kalau misalkan makan dengan apa? Sendok. Bukan kebiasaan mereka. Bukan kebiasaan mereka. Ya. Karena orang Arab itu makanannya apa? Kalau nggak daging, roti atau kurma. Ini buatannya yang sing sakit di sendok. Oh boleh di sendok. Makan daging nggak di sendok ya. Oh caranya sendok. Kurma di sendok ya. Semuanya. Roti nggak di sendok. Maka Nabi biasa makan ya sudah. Ya makan sudah pakai tangan. Maka ini bentuk tawadhu. Makan dengan kebiasaan atau keumuman masyarakat cara makannya seperti sudah. Supaya tidak menunjukkan perbedaan dirinya, perbedaan strata dirinya, tidak menunjukkan itu. Ya. Maka di sini apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bentuk tawadhunya Nabi dalam makan. Kemudian yang ke-8, kalau Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi SAW, kalau beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa wa'alana, kecuali nabi itu pernah menggembala kambing. Kalau ashabu, maka para sahabatnya mengatakan wa anta, dan engkau wahai Rasulullah. Faqala Nabi mengatakan, "Na'am iya. Kuntu al-ada." Aku dulu pernah menggembala kambing, ana qarin, ya, dengan upah beberapa kirot, beberapa mata uang, ya. Li ahli Makkah, milik orang Makkah. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan ketawadhuan Nabi SAW dalam pekerjaan. Ya, beliau begitu tawadhu menunjukkan bahwasanya pekerjaan apapun selama itu halal, ya, maka itu mulia. Itu mulia. Tidak perlu menyombongkan diri di hadapan orang-orang beriman, tidak perlu menyombongkan diri. Ya, maka pekerjaan apapun selama itu halal, maka tidak masalah, itu mulia. Ya, dan bahkan di pandangan manusia mungkin itu pekerjaan yang sangat-sangat rendah, tapi Nabi mengatakan saya lo pernah, gitu. Itu menunjukkan apa? Tawadhunya Nabi SAW. Kalau Nabi tidak tawadhu, Nabi akan menyembunyikan untuk apa ngasih tahu orang. Ya, misalkan sekarang dia menjadi pemimpin perusahaan besar, gitu. Ya, kemudian dia dulunya pernah misalkan menjadi orang yang pekerjaannya mungkin dipandang manusia agak remeh, gitu. Maka orang yang
dia merasa sombong, dia tidak akan menceritakan, bahkan terkesan menyembunyikan. Tapi Nabi mengatakan, saya lu pernah menggembala kambing. Itu tawaduknya Nabi SAW. Ya, tidak menyombongkan diri di hadapan para sahabat. Maka ini bentuk tawaduknya Nabi SAW, di mana beliau tidak malu untuk menceritakan sesuatu dari masa lalu beliau, ya, termasuk pekerjaan ini, meskipun itu dipandang rendah oleh manusia, selama itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat. Hadis yang ke-9, anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Lau du'itu ilal qura'in aw dira'in." Ya, kalau seandainya aku diundang untuk makan, ya. Qura' ya. Qura' itu bagian kaki belakang dari hewan. Ya. Kikil tapi yang bagian belakang itu qura'. Ya, sampel ya. Sampil. Ya, bagian kaki belakang. Audirain atau bagian kaki depan. Ya, kikil depan. Ya, orang-orang ini sikil hewan dibeda jadi gitu ya. Yang depan namanya berbeda dengan belakang. Intinya adalah kalau seandainya saya diundang makan kikil hewan. Kalau sekarang mahal ya, kalau saya belum makan kikil. Di zaman Nabi itu makanan yang paling murah. Karena terkesan banyak orang tidak mau makan. Kenapa? Karena mereka biasa makan hewan daging. Daging itu nasinya mereka. Daging itu nasinya mereka. Ya, karena mereka ya biasanya itu makanan pokok mereka, daging, makanan pokok. Dan kikil itu sudah tidak terlalu dianggap ya, kikil jeroan gitu. Ya, mereka makannya dagingnya gitu, nggak makan itu. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya diundang untuk makan kikil yang biasa orang nggak mau gitu maksudnya, belajar tuh, maka saya datang. Itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW tawadhu kepada para sahabat. Selama yang undang itu adalah orang yang beriman, kemudian mengajak kepada kebaikan, maka Nabi kata, walau uhiya ilayya dira'un aw qura'in. Kalau seandainya pun aku diberikan itu kikil, baik kaki depan atau belakang, maka itu sudah aku akan terima, tidak akan dibuang oleh Nabi. Itu menunjukkan tawadhunya Nabi SAW. Rawal Bukhari, hadis Bukhari. Maka ini menunjukkan tawadhunya Nabi SAW, ya, di mana beliau ini tidak pernah menolak undangan atau menolak makanan meskipun itu sesuatu yang sifatnya remeh. Ya, itu menunjukkan tawadhunya Nabi. Karena kalau menolak itu terkesan sombong. Ya. Yang terakhir hadis yang ke-10, Wan Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala kanat naqatu Rasulillah, bahwasanya untanya Rasulullah SAW, al-Abba, itu namanya, untanya Nabi namanya Abba, la tusbahu, tidak pernah kalah dalam lomba. Aw la takadu tusbahu, atau hampir tidak pernah kalah. Jadi kalau lomba, ya lomba dalam perlombaan unta, balapan lari unta, itu untanya Nabi selalu menang. Ya, hampir tidak pernah kalah. Faja'a Arabiyun, kemudian tiba-tiba ada orang Arab Badui, ya Arab kampung pedesaan. Ala qa'udin, dia menunggangi anak onta yang masih muda, lahu miliknya. Kemudian ngajak Nabi dengan ontanya yang super tadi, ya. Kalau misalkan sekarang itu wis akeh sertifikat ya. banyak piagamnya, ya, banyak trofinya. Maka ngajak lomba Nabi, masa batoha. Maka ternyata orang Arab tadi menang. Ontanya Nabi kalah. Ya, bayangkan ini onta misalkan sudah luar biasa lah itu, melawan buana dan dalam berlomba. Terus tiba-tiba kalah dengan onta yang baru datang untuk ikut lomba, dan bahkan dia onta muda. Oleh karena apa? Fasyaqqa dari kalangan muslimin. Maka hal tersebut membuat orang muslim merasa nggak enak. Waduh, ya bagaimana kanjeng Nabi bisa kalah gitu ya. Khawatir apa Nabi sedih atau berubah perasaan Nabi. Ya. Hatta awafahu, hingga Nabi tahu bahwasanya orang-orang kaum muslimin itu menganggap, oh ini gimana ya, nggak enak gitu, agak pekewo gitu loh, gimana sungkan sama Nabi. Oh biasanya menang kok kalah gitu. Maka Nabi mengatakan apa?
hakun Allah, sudah menjadi haknya Allah. An la yartafi asyai'un, tidaklah sesuatu itu meninggi minat dunia, dari barang di dunia ini atau dari sesuatu di dunia ini, illa wada'ahu, kecuali Allah setelah itu akan membuatnya jatuh. Ya. Rawahul Bukhari, hadis Bukhari. Ya. Maka ini menjadi takdir Allah. Ya. Dunia itu kan bahasanya kan berputar gitu ya. Tidak mungkin orang yang berada di atas terus pasti ada saatnya dia di bawah. Nanti naik lagi di bawah, itu sudah kontrol. Makanya ada kalam yang bagus dari Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, beliau mengatakan kondisi yang sulit itu akan melahirkan orang-orang yang kuat dan hebat. Kondisi yang sulit itu akan melahirkan orang-orang yang kuat dan hebat. Orang-orang kuat yang hebat itu akan melahirkan kondisi yang nyaman. Ya, kondisi yang nyaman. Misalkan kondisi sulit peperangan, akan melahirkan orang-orang yang kuat mentalnya, kuat fisiknya, karena sudah biasa gitu. Ya. Kalau anak-anak balong dibanding mungkin anak-anak Gaza, di sana perlu bonus gojangan gitu biasa. Anak sekarang keluar dari gue kafe bingung ini, bingung kafe. Dia kan nggak biasa. Melahirkan orang yang kuat. Orang yang kuat akan melahirkan apa? Kondisi yang nyaman. Karena mereka berjuang kemudian diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang nyaman akan melahirkan orang-orang lemah. Karena kadang enak kan ya. Kadang enak, nggak tahu latihan, nggak tahu apa, semua enak, harus dinikmati aja. Senang-senang dia gitu. Akan melahirkan kondisi yang lemah. Atau orang-orang yang lemah. Orang yang lemah akan melahirkan kondisi yang sulit. Dan seterusnya sulit. Muter kayak dunia ini. Muter aja. Ya. Maka tidak mungkin orang yang atau masa itu berada di satu masa dan masyarakat itu dalam satu kondisi yang terus berada di atas, tidak mungkin. Tidak mungkin. Watil ayam mudawilha dengan nas, dan hari-hari maka kami pergilirkan bagi manusia, pasti akan ada jalannya. Dan demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Allah Ta'ala wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.